ini saat ini kita juga sudah terhubung langsung dengan Bang Emrus Sihombing. Halo Bang Emrus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Halo, selamat siang teman-teman DPRD kita. Iya. Selamat siang juga. Ini tepat sekali pembahasannya ini Bang Emrus. Tadi kita baru bahas tentang pernyataan Abang yang menyatakan bahwa peraturan PPDB DKI saat ini itu berpotensi melanggar HAM. Nah ini bagaimana Bang? Karena dari bapak-bapak kita ada Pak Margani, Pak Nawawi, Pak Indra mengatakan ini tidak berpotensi, sudah cukup baik peraturannya. Ini bagaimana Bang? Baik, bagi saya tidak aneh kalau para politisi itu berbicara sesuai dengan kepentingan. Karena posisi politiknya akan menyampaikan produksi pesan yang disampaikan, itu biasa itu. Kalau dia tidak di posisi itu, pasti dia akan berbeda lagi pandangannya, begitu ya, hal yang wajar. Itu saya kira para politisi, saya terus terang termasuk yang melakukan analisis terhadap pesan-pesan para politician ini. Tetapi yang pasti, kalau memang persoalan umur itu kita lakukan, tidak serta-merta pada waktu yang sama, kalau mau kita konsekuen. Katakanlah mulai TK, masuk umur berapa? Sekian, berarti 6 tahun kemudian, 2 tahun kemudian baru berlaku untuk SD, 6 tahun kemudian baru berlaku untuk SMP, tambah 3 tahun lagi untuk SMA dan seterusnya. Tapi kalau kita lakukan di pertengahan tahun, pas seperti ini, tidak gradual, risikonya apa? Orang yang sudah sekolah dari tingkat 1, dari di SD, TK, dan lain-lain, mereka sudah berprestasi. Tiba-tiba kita geser karena faktor variabel umur. Kalau saya berpendapat, kalau mau kita konsisten dengan umur itu mulai dari awal lah. Dari TK misalnya anak 7 tahun. 2 tahun kemudian baru berlaku untuk SD. 6 tahun kemudian untuk SMP dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau kita pakai logika yang langsung dimasukkan sekarang, kalau begitu nanti masuk teman-teman DPRD itu harus yang lebih tua dulu lah. Jangan calon yang muda-muda itu. Tidak boleh begitu berpikirnya. Jadi kita tidak boleh berpikir mekanistis. Tidak boleh berpikir dengan kacamata kuda. Tetapi harus melihat secara holistik. Bayangkan, saya sudah dapat berita. Akibat ada siswa kita, anak-anak kita yang berprestasi, tapi tidak masuk ke sekolah yang dia inginkan. Ada yang stres, ada yang sudah meninggalkan kita. Nah ini harus kita melihat dari sudut kemanusiaan. Jadi tidak boleh kita hanya sekedar mekanistis dengan peraturan. Nah oleh karena itulah maka dikatakan ketika orang pimpinan DPRD atau siapapun berpikir hanya bertindak atas dasar aturan, itu namanya mekanistis. Itu lebih baik jabatan itu, mereka-mereka ini adalah manajer, bukan leader. Kalau leader harus membuat terobosan-terobosan baru. Seperti dikatakan oleh Bapak Presiden baru-baru ini. Ini analogi saja. Soal COVID kita sudah extraordinary. Kita juga harus bertindak atas extraordinary. Nah hal yang sama dengan ini. Jangan korbankan orang, individu, manusia, yang sudah berharapan masuk ke suatu sekolah yang diinginkan. Ini bukan persoalan swasta atau negeri. Itu ya, tidak persoalan itu, tapi berikan hak yang sama. Mau dia ke swasta, mau ke negeri, silakan berikan hak yang sama. Tapi kalau argumentasinya tadi sebentar saya lihat adalah persoalan swasta juga dapat APBD seperti itu, saya kira tidak pas argumentasi itu untuk konteks ini. Seharusnya digradualkan. Nah, oleh karena itulah teman-teman DPR, saya pikir harus lebih, jangan semata-mata hanya bertindak kepada kepentingan politisnya saja, tetapi juga harus kita melihat secara holistik persoalan. Saya terus terang mengatakan, dalam konteks penerimaan siswa baru kita ini, tidak boleh kita lihat dari kacamata mekanistis semata-mata. Terus terang, mereka yang sudah berprestasi dengan umur yang katakanlah relatif muda, harusnya itu dibuat dalam peraturan sebelumnya mulai dari TK. Tidak tiba-tiba muncul sebegitu saja. Saya kira terus terang saya mengatakan, saya termasuk yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Gitu ya, apakah itu kebijakan dari menteri atau dari kepala dinas? Jadi tidak boleh kita memaksakan, sekalipun kita sebagai pemimpin atau katakanlah di atas, tidak harus kita melihat bagaimana perspektif-perspektif lainnya atau dari berbagai unsur-unsur lainnya. Demikian sementara. Ya, baik. Terima kasih Bang Emrus. Ya, saya lempar ke Pak Margani. Bisa ditanggapin bagaimana ini? Tadi kata Bang Emrus ini sangat mekanistik dan harusnya peraturan ini sudah sejak awal, jangan ini terkesan tiba-tiba. Bagaimana Pak tanggapannya? Baik Mbak, ada konteks yang berbeda menggunakan umur seperti yang Bang Emrus katakan dengan yang dilakukan di PSBB ini. Jadi kalau pengaturan umur secara gradual itu sudah dilaksanakan. Itu misalnya masuk SD 7 tahun,
masuk TK 6 tahun. Itu sudah dilaksanakan. Tetapi ini yang dilakukan adalah melakukan pemilihan untuk bisa masuk ke sekolah negeri berdasarkan sistem yang ada. Jadi kalau ada situasi yang sama, lalu kita pilih yang tuaan duluan masuk. Jadi bukan berarti menghambat anak yang lebih muda gitu. Sekali lagi kita katakan karena ini kita punya kuota atau punya kapasitas tidak 100% dalam menerima murid di sekolah negeri. Kita punya kapasitas kurang lebih 40% saat ini. Dan itu harus ada sistem sebagai instrumen yang transparan, yang adil untuk memilih siapa siswa yang bisa masuk ke sekolah negeri. Dan seperti saya katakan tadi, apapun sistem yang diambil, tetap saja tidak bisa menampung 100% siswa. Nah, tapi saya melihat analisis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sudah sangat komprehensif. Dia membuat kuadran-kuadran berdasarkan tipologi masyarakat, berdasarkan prestasi masyarakat, umur masyarakat, zona masyarakat, lalu dilihat populasinya, dan dipilihlah kuadran yang terbesar yang memberikan manfaat lebih banyak. Jadi bukan menghambat gitu, tetapi memang mengharuskan kita memutuskan untuk kondisi tertentu. Nah, misalnya tahun lalu itu tidak ada pembatasan umur, tapi kenyataan banyak anak-anak yang usianya sudah agak liwat itu tidak bisa bersekolah karena kemampuan ekonomi dan kemampuan sosialnya kurang. Nah, kalau mereka menuntut bahwa wah saya dihambat karena sistem yang ini, ya sama juga nih analoginya. Nah, sekarang kita coba setelah kita melihat jumlahnya, ternyata kalau kita terapkan dampaknya ada, tapi tidak sebesar dampak tahun lalu. Oleh karena itulah sistem yang dilakukan setiap tahun merupakan perbaikan dari sistem tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, dengan mengevaluasi dan menganalisis, diterapkan. Pasti tetap ada suasana dilematis, pasti. Jadi kalau saya menggunakan tadi cara berpikir Bang Luhut, ya, memang kelihatannya gitu. Kelihatannya seolah-olah dihambat, tapi padahal tidak dihambat karena instrumen ini kita gunakan untuk secara adil memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut bersekolah di sekolah negeri. Dan ini bukan hal yang kalau tidak sekolah di sekolah negeri suatu hal yang sudah kehidupan itu habis itu. Karena pemerintah bersama masyarakat menyediakan layanan pendidikan yang tadi saya katakan jumlah kursinya itu. Jumlah kursi sekolah-sekolah di DKI Jakarta, negeri dan swasta dijumlahkan, itu masih banyak atau lebih banyak daripada jumlah masyarakat yang butuh kursi. Ya, jadi kalau di DPRD pada kita mesti berebut gitu kursi, di sini insya Allah semua anak didik dapat kursi itu. Cuma memang ada pemilihan-pemilihan cari yang terbaik. Dan dalam cari yang terbaik, mungkin ada yang tidak maksimal terbaiknya, mungkin ada yang di bawahnya. Dan itu adalah suatu hasil dari sistem. Ini bukan mekanistik, ada filosofinya. Filosofi bagaimana secara adil menorong masyarakat. Jadi tidak sekedar mekanistik, ya, sangat filosofis. Saya paham itu karena mengikuti dinamika masyarakat, ya. Jadi insya Allah masyarakat DKI tidak kebagian kursi sekolah. Ya. Tidak dapat sekolah. Baik. Walaupun mungkin tidak seideal. Baik, karena Pak. Tapi tindak lanjutnya. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit ya, Mbak? Ya, silakan sedikit Pak saja Ermurs. menarik yang Bapak katakan ini. Boleh saya? Ya, silakan Pak Bang Ermurs. Saya dulu ya menanggapi Pak Margani. Saya terus terang, saya tidak setuju kalau dikatakan itu filosofis. Saya bisa buktikan. Kenapa umur dipakai? Kalau umur itu kan kuantitatif, sangat terukur. Kalau filosofis yang dipakai dasar berpijaknya sederhana. Bangun itu sekolah, bangun fasilitas infrastruktur. Dari mana duitnya? Karena ada itu dana dari apa? Tunjangan gubernur begitu tinggi itu. Baru kemudian adalah, kalau itu DKI ya, kemudian adalah tunjangan teman-teman kita di DPR kan besar sekali. Tunjangan apa itu? Kinerja pegawai DKI itu luar biasa itu. Baru TGUPP. Itu yang belum yang kasat mata yang kita lihat. Bagaimana proyek-proyek lain bisa nggak diefisiensikan? Sehingga apa?
orientasi utama yang kita bangun adalah pendidikan. Karena pembangunan suatu negara, kemajuan suatu negara terletak pada pembangunan pendidikan, bukan pembangunan pada tunjangan-tunjangan yang bapak-bapak terima, tunjangan-tunjangan yang diterima oleh bapak gubernur, TGUPP, bukan di situ. Tetapi bagaimana kita membangun pendidikan ini, katakanlah pembangunan pendidikan di segala sektor, ini tidak menjadi utama dilakukan selama ini. Jadi ketika keterbatasan, lalu alasan keterbatasan, sehingga tidak ada pemimpin kita yang melakukan terobosan-terobosan yang berani. Mau nggak saya menawarkan kepada Bapak anggota-anggota DPRD kita misalnya, menyisihkan tunjangan saya dikurangi, gaji saya sekian dikurangi, sehingga alokasi pendidikan ke sana. Baru kemudian adalah, bukankah Undang-Undang Dasar 45 pembukaan mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana kita menerapkan kecerdasan kehidupan bangsa sementara ruangan terbatas? Sementara mereka tidak tertampung itu adalah warga negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap warga negara tidak boleh dikatakan mayoritas, tidak boleh atas dasar umur. Jadi ini dasar filosofisnya. Jadi kalau dikatakan itu filosofis tadi, saya kira tidak bisa kita terima. Kemudian salah satu lagi kelemahannya, kalau dikatakan ordinat jarak, apa ukuran dipakai? Untuk umur sangat kuantitatif, sekian tahun sekian hari, lewat itu tidak boleh. Tapi kalau jarak tidak dilakukan berapa meter dari rumah, diukur nggak? Tidak. Ukur dong berapa meter, berapa senti. Biar konsisten antara kuanti, kita bandingkan dengan kuanti. Gitu loh. Jadi ini ada inkonsistensi. Saya terus terang mengatakan ini suatu kritik saya pikir, supaya teman-teman pengambil kebijakan di dalam konteks pendidikan ini supaya lebih holistik berpikir. Sangat filosofis. Kalau Bapak katakan tadi, saya terus terang, saya bantah itu tidak ada bagian daripada suatu filosofis itu. Terima kasih. Iya, baik Bang Emrus Sihombing, pengamat politik, Pak Margadi Muhammad Mustar, ya mantan Kadisdik 2002-2008, Pak Ahmad Nawawi, anggota DPRD Komisi E, dan Bang Indra Karismiaji, pengamat pendidikan. Terima kasih Bapak-bapak dan abang semuanya sudah bergabung di Suara Jakarta. Kita berharap semoga saja, kita doakan peraturan ini bisa seadil-adilnya untuk masyarakat DKI Jakarta. Ya, doa saya semoga semakin banyak yang tersosialisasi, Mbak. Ya, jadi sudah ada yang mensosialisasikan, tapi juga yang tersosialisasi perlu diperbanyak nih, Mbak. Karena saya menangkap masih banyak yang belum sampai ke masyarakat. Ya, baik Pak Margadi, demikian ya pembicaraan kita. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami terkait Kisru PPDB DKI Jakarta. Kami akan lanjutkan perbincangan lainnya usai jeda, tetaplah di Suara Jakarta.